Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Kamu baca banyak hal, menonton banyak video, atau nyimpan banyak postingan. Tapi, begitu mau dipraktikkan, semua itu tiba-tiba hilang dari kepalamu. Aku juga pernah di posisi itu, di mana aku ngerasa setiap hariku terasa produktif, mulai dari baca buku pengembangan diri, dengerin podcast, atau ikut webinar, tapi hidup rasanya tetap nggak kemana-mana. Bukan karena kita malas, bukan karena kita kurang pintar, tapi karena semua yang kita pelajari cuma numpuk di kepala. Dan kepala manusia itu nggak diciptakan buat jadi gudang. Disinilah satu buku ini masuk ke hidupku. Sebelum lanjut, selamat datang di channel Buku Bekas, tempat kita ngobrol santai soal buku-buku yang mungkin sudah lama terbit, tapi isinya masih relevan banget sama hidup kita hari ini. Bukan buat pamer baca buku, atau bukan buat sok pinter, tapi buat ngambil intinya, terus kita pakai buat hidup sehari-hari. Dan di video ini, kita bakal bedah satu buku yang mengubah cara banyak orang bekerja dan berpikir. Judul bukunya, Building a Second Brain, karya Tiago Forte. Buku ini nggak ngajarin kamu supaya jadi lebih pintar, tapi ngajarin kamu berhenti mengandalkan otak untuk mengingat segalanya. Karena Tiago Forte percaya satu hal penting, bahwa otak manusia itu diciptakan untuk berpikir, bukan untuk menyimpan semua hal. Kalau kamu maksa otak buat jadi tempat penyimpanan, yang ada kamu capek, overthinking, dan justru gampang lupa. Dan solusinya cukup sederhana, yaitu dengan membangun otak kedua di luar kepala kita. Bukan robot atau bukan teknologi ribet, hanya sebuah sistem untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan pengetahuan. Kita hidup di zaman yang aneh, di mana tidak seperti zaman dulu yang susah cari informasi, tapi justru sekarang malah kebanyakan informasi. Mulai dari notifikasi atau konten yang lewat, seolah semuanya kelihatan penting dan sayang kalau dilewatkan. Akhirnya kamu simpan, kamu bookmark, atau kamu screenshot dengan harapan nanti suatu hari bakal kepake. Masalahnya, hari itu jarang datang. Ketika kamu butuh ide, justru ide yang pernah disimpan jarang muncul. Bukan karena kamu nggak belajar atau bukan karena kamu nggak usaha, tapi karena semua yang kamu pelajari ngumpul tanpa arah di kepala. Otak kamu dipaksa kerja 2 kali. Yang pertama, harus mikir, dan yang kedua, harus nginget. Dan itu menurutku sangat melelahkan. Makanya banyak dari kita sering ngerasa gampang lelah secara mental, sulit fokus walau nggak ngapa-ngapain dan banyak niat tapi sedikit yang jalan, dan seringnya justru kita sering nyalahin diri sendiri. Ngerasa kurang disiplin, ngerasa kurang pinter, atau ngerasa kurang konsisten. Padahal bukan kamu yang bermasalah, tapi karena kita nggak pernah diajarin gimana caranya nyimpen semua pengetahuan itu. Setelah kita sadar masalahnya, pertanyaannya jadi sederhana. Kalau kepala kita bukan tempat terbaik buat nyimpen semua hal, lalu harus ditaruh di mana? Disinilah gagasan utama buku ini muncul. Tiago Forte menyebutnya sebagai otak kedua. Ini bukan sesuatu yang rumit, bukan teknologi canggih, dan bukan hal baru yang harus kamu pelajari dari nol. Otak kedua itu artinya kamu punya satu tempat di luar kepala yang bisa kamu andalkan. Tempat di mana aku bisa menyimpan ide penting, menangkap insight sebelum hilang, mengumpulkan pelajaran hidup, atau menyusun pikiran supaya lebih rapi. Otak itu jago kalau digunakan buat berpikir. Otak itu jago kalau digunakan buat menyambungkan ide. Tapi di sisi lainnya, otak buruk dalam mengingat detail dalam jangka panjang. Dan masalah kita selama ini, kita seringkali maksa otak melakukan semuanya. Mulai dari mikir, nginget, dan menjaga biar nggak lupa. Akhirnya yang terjadi justru pikiran kita penuh, emosi kita cepat habis, dan fokus pun jadi gampang pecah. Nah, dengan otak kedua, kamu berhenti bergantung sepenuhnya ke ingatan. Setiap ide yang terasa penting bisa kamu simpan.
bukan buat dibaca sekarang, tapi buat dipakai nanti. Karena pengetahuan yang berguna bukan yang paling banyak kamu konsumsi, tapi yang bisa kamu temukan lagi saat kamu benar-benar membutuhkannya. Dan di titik ini, belajar nggak lagi bikin lelah. Belajar bisa dijadikan proses mengumpulkan bahan buat versi dirimu di masa yang akan datang. Banyak dari kita sebenarnya sudah punya catatan, mulai dari ponsel, laptop, atau buku tulis. Masalahnya bukan kurang nyatet, tapi catatannya seringkali berantakan dan nggak bisa dipakai. Tiago Forte nggak mulai dari aplikasi, tapi dia mulai dari cara berpikir. Dan dari situ lahir satu sistem sederhana yang bernama PARA. Ini bukan metode ribet yang kaku, tapi ini adalah kerangka dasar supaya semua catatan punya rumah yang jelas. Yang pertama, proyek. Proyek itu segala sesuatu yang lagi kamu kejar saat ini dan punya hasil yang jelas. Biasanya di dalamnya ada tujuan, ada batas waktu, dan ada titik selesai. Contohnya, nyiapin video YouTube minggu ini, ngerjain presentasi kantor, ngerapihin CV buat daftar kerja, atau nyiapin tabungan liburan. Semua catatan yang berhubungan langsung dengan hal-hal ini masuk ke bagian proyek. Kenapa ini penting? Karena otak kita paling butuh bantuan saat sedang mengerjakan sesuatu. Dengan semua catatan proyek terkumpul, kamu nggak perlu muter otak cari ide dari nol setiap kali mulai. Kamu tinggal buka, lanjutkan, dan bergerak. Kedua, area. Area itu adalah bagian hidup yang harus terus dijaga. Kalau proyek sifatnya sementara, area justru bersifat jangka panjang. Area berisi tanggung jawab hidup yang nggak pernah benar-benar selesai. Contohnya, kesehatan, keuangan, karir, dan hubungan. Di sini kamu simpan catatan yang sifatnya menjaga. Misalnya, kesehatan mulai dari mencatat pola tidur, keuangan merencanakan anggaran bulanan, karir mengevaluasi kinerja pribadi, dan hubungan insight tentang komunikasi. Area membantu kamu sadar bahwa hidup bukan cuma soal target, tapi juga keseimbangan. Ketiga, sumber daya. Sumber daya adalah pengetahuan yang menarik dan berguna. Dan ini biasanya jadi bagian favorit banyak orang. Disinilah kamu menyimpan hal-hal berharga seperti ringkasan buku, ide konten, insight dari video, atau kutipan yang benar-benar kena di hati. Keempat, arsip. Ini adalah rumah bagi hal-hal lama yang sudah selesai. Tempat bernaung untuk semua yang sudah tidak aktif lagi. Contohnya, proyek yang sudah rampung, area yang sudah berubah, atau catatan lama yang masih layak disimpan. Lalu kenapa nggak dihapus? Karena hidup itu selalu berulang. Kadang masalah lama bisa muncul lagi. Dan ini yang membuat ide lama bisa relevan lagi. Dengan arsip, kamu nggak kehilangan jejak perjalananmu. Setelah kamu punya tempat buat menyimpan catatan, ada satu kesalahan besar yang sering terjadi, yang dimana seringkali catatan cuma disimpan. Banyak dari kita mungkin merasa sudah produktif karena rajin nyatet. Padahal kenyataannya catatan itu hanya diam, numpuk, dan nggak pernah hidup. Dan disinilah Tiago Forte menekankan sebuah prinsip yang cukup penting. Catatan yang baik bukan yang paling lengkap, tapi yang paling bisa dipakai ulang. Catatan yang membantu kamu bertindak, bukan cuma mengingat, tapi mendorong kamu bergerak. Kalau suatu hari kamu buka catatan itu, kamu bisa langsung paham, ini buat apa, kapan dipakai, dan bisa membantu bagian hidup yang mana. Kalau kamu harus baca ulang panjang-panjang buat mengerti maksudnya, itu tanda catatan masih pasif. Contoh catatan pasif dan aktif itu gini, misalnya kamu baca buku. Banyak kutipan, banyak teori, tapi nggak ada konteks pribadi. Ini termasuk catatan pasif. Sedangkan catatan aktif itu sebaliknya. Ringkasan pakai bahasa kamu sendiri, kamu paham kenapa ini penting buat hidup kamu. Dan kamu tahu kapan kira-kira bakal kamu pakai. Dari sini aku baru sadar.
ternyata cara ini yang selama ini aku pakai di channel ini. Lalu Tiago ngasih pendekatan sederhana, yang mana setiap kali nyatet, kita harus tanyakan satu hal ini. Catatan ini bakal aku pakai buat apa? Selanjutnya, ada beberapa kebiasaan kecil yang bikin catatan kamu hidup. Pertama, pakai bahasa kamu sendiri. Kalau kamu paham, kamu pasti bisa jelasin dengan kata sendiri. Kalau masih menyalin mentah, berarti kamu masih belum benar-benar terhubung. Kedua, fokus ke inti, jangan kejar lengkap, tapi kejar kegunaannya. Terkadang satu kalimat yang tepat jauh lebih berharga daripada satu halaman penuh. Ketiga, hubungkan dengan proyek atau area. Catatan itu bisa menjadi aktif jika dia punya tujuan. Banyak kreator, penulis, dan pekerja kreatif pakai sistem ini. Mereka nggak nunggu inspirasi datang, karena ide mereka sudah dikumpulin sebelumnya. Tinggal buka catatan, tinggal gabungin potongan ide, dan tinggal rapihin. Aku mau jujur, waktu pertama kali kenal metode PARA ini, aku sempat bingung. Karena aku sudah terlalu terbiasa nyatet tanpa arah, yang mana semua hal aku simpan dan aku anggap semuanya penting. Akhirnya, malah jarang aku buka lagi. Di awal, aku sering nanya ke diri sendiri, apakah ini termasuk proyek atau area? Dan apakah perlu dipikirkan sekarang atau nanti? Tapi bukannya jadi lebih jelas, kepalaku malah terasa penuh. Aku berhenti maksa, sistem ini harus sempurna. Aku pakai PARA bukan sebagai aturan, tapi sebagai penunjuk arah. Dan perlahan aku mulai mengerti, kalau aku lagi ngerjain sesuatu sekarang, aku taruh di proyek. Kalau itu bagian hidup yang harus aku jaga, aku taruh di area. Kalau itu insight yang menarik, aku taruh di sumber daya. Dan kalau sudah selesai, aku pindahkan ke arsip. Dari kemudahan itu, aku mulai bisa beradaptasi. Pelan-pelan aku berhenti ribut dengan sistemnya dan mulai fokus ke kebiasaan aku sendiri. Sekarang aku pakai Telegram sebagai alat bantu, bukan karena paling canggih, tapi karena paling mudah diakses. Aku bisa nyatet kapan saja, aku nggak kepikiran soal batasan memori, dan semuanya bisa aku cari lagi dengan cepat saat dibutuhkan. Walaupun tetap perlu mengatur beberapa hal di awal, buat aku itu sepadan. Karena dengan akses yang gampang, aku nggak lagi kehilangan ide hanya karena malas buka aplikasi atau ribet nyari tempat nyatet. Dan sejak aku pakai metode PARA dengan penyesuaian versiku sendiri, ada satu perubahan yang terasa jelas. Kepalaku jadi lebih ringan, bukan karena hidup jadi lebih gampang, tapi karena aku nggak sendirian lagi menyimpan semuanya di kepala. Metode ini nggak bikin aku jadi orang baru, tapi bikin proses aku sekarang jadi lebih masuk akal. Dan jujur, aku suka banget sama metode PARA. Bukan karena sempurna, tapi karena fleksibel. Sebelum kita tutup, ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Sistem ini bukan soal jadi paling rapi dan bukan juga soal jadi paling produktif. Justru ada beberapa kesalahan yang sering bikin orang berhenti di tengah jalan. Yang pertama, jangan nyatet semuanya. Kalau semua kamu simpan, yang penting dan yang nggak penting jadi kelihatan sama. Akhirnya, ini membuat kamu capek sendiri waktu mau buka ulang. Yang kedua, jangan terlalu perfeksionis. Catatan kamu nggak harus cantik, nggak harus konsisten tiap hari, dan gak harus sesuai standar siapapun. Ingat ya, ini bukan pameran, melainkan ini adalah alat bantu hidup kamu. Dan yang ketiga, jangan ganti sistem tiap minggu. Sistem itu bukan dicari, tapi dibentuk. Mulailah dari yang paling sederhana. Bisa dari satu tempat catatan saja, dan biarkan sistem itu tumbuh bareng hidup kamu yang juga terus berubah. Dari buku Building a Second Brain, kita bisa belajar bahwa hidup kita terlalu berharga kalau semua ide bagus cuma lewat begitu saja. Hanya karena terlalu sibuk mengingat dan menahan semuanya di kepala. Padahal, kamu cuma perlu tahu di mana menyimpannya. Dan saat kamu berhenti mengandalkan otak untuk segalanya,
kamu mulai punya ruang buat berpikir lebih jernih, ruang buat mengambil keputusan lebih sadar, dan ruang buat hidup dengan lebih tenang. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu boleh banget share ke temen kamu yang sering bilang, "Aku sebenarnya banyak ide, tapi nggak jalan-jalan." Dan kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas. Karena terkadang buku lama itu bukan nggak berguna, tapi kita aja yang belum nemu cara pakainya. Sampai ketemu di video berikutnya.